Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang bertemakan NKRI sebelum perubahan UUD yang disusun oleh Ahmad Thorik, Akmal Hafiz, Dafa Pertama, Diki Agung, Hanifah Mahapurusa, Rifki Ahmad, dan Riki Gunawan. Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45 adalah kontribusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. UUD 45 menjadi perwujudan dari dasar negara, ideologi Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebutkan secara gamblang dalam pembukaan UUD 45. UUD 45 memiliki otoritas hukum tertinggi dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, sehingga seluruh lembaga di Indonesia harus tunduk pada UUD 45 dan penyelenggaraan negara harus mengikuti ketentuan UUD 45. Selain itu, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 45. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian atas undang-undang, sementara Mahkamah Agung atas peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang 45. Perumusan UUD 1945 dimulai dengan kelahiran Dasar Negara Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang pertama BPUPKI. Perumusan UUD yang real sendiri mulai dilakukan pada tanggal 10 Juli 1945 dengan dimulainya sidang kedua BPUPKI untuk menyusun konstitusi. Pada tanggal 18 Agustus 1945 secara resmi UUD 45 diberlakukan oleh PPKI. Saya Hanifah Mahapurusa dari kelas 11 Bahasa, absen 17. Selanjutnya adalah tentang bagaimana sistematika Undang-Undang Dasar sebelum perubahan. Amandemen adalah suatu langkah pengubahan dokumen atau catatan resmi suatu negara. Perubahan yang dimaksud dapat berupa penghapusan catatan yang salah, kurang tepat atau tidak sesuai lagi, dan penambahan catatan yang diperlukan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sistematika Undang-Undang Dasar sebelum diamandemen yaitu terdapat 4 alinea dan 4 pokok pikiran pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada bagian batang tubuh terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 29 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan juga 2 aturan tambahan. Penjelasan yang digunakan adalah penjelasan umum, pasal demi pasal. Lalu ada pembahasan lain mengenai isi Undang-Undang Dasar sebelum diamandemen, diantaranya 1. Indonesia merupakan negara yang terdasar atas hukum. 2. Kekuasaan negara yang tertinggi adalah MPR. 3. Presiden merupakan penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah majelis. 4. Menteri ialah pembantu presiden dan menteri tidak bertanggung jawab terhadap DPR. 1. Bentuk NKRI adalah bentuk pemerintahan republik. Wilayah dibagi menjadi 27 provinsi. 2. Kekuasaan eksekutif terdiri atas presiden yang dipilih dan diangkat oleh MPR dengan masa jabatan 5 tahun sesudahnya dapat dipilih kembali dan dibantu oleh seorang wakil presiden serta kabinet. 3. Presiden mengangkat menteri-menteri dan kepala non-departemen seperti TNI, Polri, dan Jaksa Agung. Setingkat menteri bertanggung jawab kepada presiden. 4. Kekuasaan legislatif terdiri atas MPR merupakan lembaga tertinggi negara dan DPR. Saya Diki Agung Prasetyo, absen 10. Selanjutnya saya akan membacakan kapan saja amandemen UUD terjadi di Indonesia. Amandemen pertama terhadap UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Umum MPR 1999 yang berlangsung sejak 14 Oktober hingga 21 Oktober 1999. Amandemen pertama terhadap UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Umum MPR 1999 yang berlangsung sejak 14 Oktober hingga 21 Oktober tahun 1999. Amandemen pertama ini diterapkan pada 9 pasal, yaitu pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, 20, dan pasal 21. Secara umum, fokus amandemen adalah untuk membatasi kekuasaan presiden yang dianggap terlalu berlebihan. Salah satunya terkait pembatasan periode jabatan presiden. Amandemen kedua dilakukan dalam Sidang Umum MPR tahun 2000 yang berlangsung antara 7 Agustus hingga 18 Agustus tahun 2000. Amandemen kedua meliputi 5 bab dan 25 pasal.
Amandemen kali ini dilakukan dengan menambahkan beberapa aturan, antara lain terkait wewenang dan posisi pemerintah daerah, peran dan fungsi DPR, serta penambahan mengenai hak asasi. Amandemen ketiga dilakukan dalam Sidang Umum MPR 2001 yang berlangsung sejak 1 November hingga 9 November 2001. Dalam amandemen ketiga ada beberapa pasal dan bab mengenai bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan, pernakzulan, keuangan negara, dan kekuasaan kehakiman. Amandemen keempat terhadap UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Umum MPR 2002 yang berlangsung antara 1 Agustus hingga 11 Agustus 2002. Pada amandemen keempat ini difokuskan untuk menyempurnakan penyesuaian dan dalam perubahan-perubahan sebelumnya, termasuk penghapusan atau penambahan pasal atau bab. Hasil amandemen UUD 1945 kali ini meliputi perubahan dalam bidang pendidikan, perekonomian, juga peraturan, peralihan, dan tambahan. Nama saya Akmal Hafiz, absen kedua. Saya di sini akan menjelaskan mengapa diadakannya amandemen UUD 1945. Amandemen berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu to amend atau dikenal dengan to make better. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai suatu hal yang sering dilakukan untuk penambahan atau perubahan terhadap suatu peraturan. Berkaitan dengan penyempurnaan UUD 1945, amandemen dilakukan untuk memperbaiki beberapa ketentuan maupun pasal pada UUD 1945. Menurut sejarahnya, terdapat 4 kali perubahan amandemen UUD 1945. Adanya amandemen UUD 1945 bukan tanpa alasan, karena terdapat beberapa kerancuan yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia. Tujuan diadakannya amandemen UUD 1945 secara umum diantara lain, yang pertama, menyempurnakan aturan dasar mengenai perlindungan maupun jaminan HAM. Yang kedua, menyempurnakan aturan dasar mengenai tata negara. Yang ketiga, bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai pelaksanaan ataupun kedaulatan rakyat. Yang keempat, untuk melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan dasar negara. Yang kelima, bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bangsa atau bernegara. Yang keenam, menyempurnakan aturan dasar dalam penyelenggaraan negara secara demokratis. Saya Ahmad Thorik, absen 1. Kondisi Indonesia sebelum diubahnya Undang-Undang Dasar. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan harus didasarkan oleh hukum. Sistem hukum Indonesia dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum tertinggi. Kemudian dijabarkan oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya tanpa bertentangan dengan hukum pokoknya, kedaulatan Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Diatur dalam pasal 1 ayat 2 yang menyatakan kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Pengaturan kedaulatan rakyat pada ketentuan tersebut menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat, namun pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya pada MPR. Dengan argumen demikian, menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Secara doktrinal, sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen, khususnya terkait dengan kedaulatan, menganut sistem distribution of power. Artinya terdapat distribusi kekuasaan lembaga-lembaga negara, yakni dari lembaga tertinggi negara kepada lembaga tinggi negara. Distribusi kewenangan tersebut yakni dari MPR selaku lembaga tertinggi negara kepada lembaga-lembaga tinggi negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.